Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Dr. Irfan Aulia. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Genprot, terima kasih banyak sudah mengundang dan alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sini. Semoga suaranya cukup jelas ya. Nah, saya Jelas. saya mau cerita tentang HR dan saya pikir sudah dijelaskan Dr. Almala lebih dengan lengkap ya. Saya kebetulan berapa kali menangani rekrutmen untuk beberapa BUMN dan BUMD, kemudian beberapa BPD. Nah, biasanya semua alat tes itu ukurnya 3 saja gitu. Yang pertama kapasitas kecerdasan atau learning capacity-nya, yang kedua kepribadian, yang ketiga soal minat. Nah, dari semua itu biasanya yang paling kita lihat itu kapasitas dia untuk learning ya, kapasitas. Nah, itu kemudian dari situ ada pertanyaan lagi dari klien biasanya. Kalau begitu kita tempatin di mana gitu. Tempatin orang ini di mana, terus bagaimana caranya kita mengetahui bahwa orang ini ditempatkan dengan tempat yang benar atau tempat yang pas. Jawaban pertama adalah biasanya pakai minat. Jawaban kedua biasanya pakai kompetensi dia gitu. Tapi apakah misalnya data kompetensi dia, kalau di UKM kan tidak seperti perusahaan ya, kita biasanya rekrutmennya lebih informal gitu. Gue senang sama dia, gue suka sama dia, atau diwawancarain oke, langsung aja gitu. Tapi bagaimana sih kita harusnya menempatkan orang tapi pakai basis data gitu, bukan basisnya like or dislike gitu, atau basisnya bukan sekedar rekomendasi orang, tapi kita juga bisa prediksi apakah orang ini memang bisa kerja atau enggak. Karena kan intinya dari rekrutmen orang atau intinya dari tim itu dia bisa kerja di tempat yang dia pas, dia senang dan produktif. Nah, untuk ini saya kasih sedikit sedikit cerita ya. Ini saya dapat dari guru saya, salah seorang pakar HR dengan. Jadi HR itu is the wall of boardroom. Nah, biasanya teman-teman HR itu kan kita melakukan assessment, melakukan survei, kemudian melakukan kuesioner, kemudian kita punya data gitu. Nah, data semua itu ada 2 basisnya. Satu data tracking, satu lagi data analitik. Data tracking itu misalnya begini. Kalau tanya, minta dong database HR-mu. Oh, ada nih. Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, kapan masuk, kapan keluar, kemudian kalau sudah lebih bagus ada KPI-nya, ada KPI performance-nya, kalau lebih bagus lagi ada data gajinya segala macamnya. Tapi pertanyaannya, kalau ditanya gitu, menurut kamu perusahaan kamu sudah menggaji orang sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan performance-nya enggak? Kita ngejawab itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak pernah melakukan uji data atau uji korelasi data apakah perusahaan kita itu sudah menggaji orang berdasarkan performanya atau berdasarkan berkompetensinya gitu. Bisa bikin prediksi bahwa orang yang lebih lama atau orang yang lebih kompeten itu akan di reward lebih bagus dibandingkan orang yang tidak kompeten gitu. Dari mana? Karena kita nggak pernah ngolah data kita dan tidak pernah berpikir bahwa data-data yang ada tentang HR kita itu bisa diolah dengan baik sehingga ada analitiknya. Dan analitiknya, contoh misalnya, apakah tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu punya pengaruh pada performa. Gitu. Itu kan kalau kita dibilang punya pengaruh tuh, misalnya Dr. Irfan gitu. Dr. Irfan kan karena dia dokter S3, dia bisa kerja nggak sih Dr. Irfan itu? Nah, kita nggak tahu sampai kita punya data tentang pola bahwa orang S3 itu bisa kerja nggak di tempat kita gitu. Jangan-jangan malah lebih baik orang SMK dibandingkan seorang dokter gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya data yang bicara gitu. Apakah ada korelasinya antara latar belakang pendidikan dengan performa kerja? Apalagi laki-laki perempuan gitu. Misalnya kita butuh tempat tertentu, kita pengennya perempuan. Kenapa perempuan? Karena good looking segala macamnya. Bener nggak begitu? Kalau kita tidak melakukan analytical data secara sederhana gitu, menguji beda performa laki-laki dan perempuan, kita nggak tahu. Gitu. Jangan-jangan malah kita ngerekrut perempuan banyak, tapi ternyata nggak produktif.
Kita pikir sales itu akan bagus dengan adanya sales perempuan, tapi nggak produktif. Atau bicara usia, katanya kan usia punya pengaruh ya, orang terima usia yang di bawah 30 tahun. Bener nggak gitu? Jangan-jangan usia yang tua malah lebih produktif. Nah, itu kita akan ketahui basis data. Kenapa kita jadi sulit untuk memprediksi sesuatu? Karena kita biasanya berhubungan dengan ini, bad data. Gitu. Apa itu bad data? Misalnya kenapa kita tidak pernah secara sadar mendesain data apa yang harusnya dipunya oleh HR kita. Karena kan prinsipnya HR itu adalah merekam semua aktivitas pegawai. Jadi prinsipnya HR IT, HR System itu merekam semua aktivitas pegawai. Mungkin Dr. Amal nanti mungkin sudah cerita ya tentang apa yang harus direkam. Pertanyaannya setelah semua itu kita punya, kita mau ngapain dengan itu? Gitu. Kita mau ngapain dengan itu? Apakah datanya itu bisa nggak kita pakai untuk memprediksi sesuatu? Bisa nggak datanya itu kita pakai untuk memprediksi bahwa orang ini akan bersama kita dalam waktu jangka panjang? Apakah orang ini di sekian tahun bisa produktif? Apakah orang ini di tempat ini produktif atau tidak produktif? Hal seperti itu ya. Kenapa kita agak sulit melakukan itu? Karena kita nggak pernah mendesain data mana yang mau kita ambil dan kenapa data itu kita ambil. Jadi mendesain dua hal. Kenapa data itu kita ambil dan mau diapain? Karena prinsip data kan cuma dua aja. Ada data namanya prediktor. Prediktor itu ada data yang disebut sebagai input data. Ada data target. Target itu data yang mau kita lihat keluarannya gitu. Nah, kenapa kita bicara tentang target input dan target? Karena kalau kita tahu inputnya, misalnya begini contoh, saya lagi diminta oleh salah seorang perusahaan untuk melakukan analisis beban kerja ya. Pertanyaan saya kadang gini, apakah waktu yang lebih lama itu berhubungan dengan produktivitas seseorang? Kalau kita punya datanya, berarti kan kita punya data absen dia, lalu data performa dia. Benar nggak waktu yang lebih lama itu akan punya korelasi dengan performa dia? Terus kemudian kalau selanjutnya lagi work from home, benar nggak work from home itu meningkatkan produktivitas atau menurunkan produktivitas? Di perusahaan kayak gimana work from home itu meningkatkan produktivitas? Di perusahaan seperti apa work from home itu menurunkan produktivitas? Saat diskusi saya dengan BOD waktu itu tentang work from home, ada satu perusahaan insurance itu yang memakai work from home untuk pekerja perempuan di bidang salesnya. Hasilnya tingkat produktivitas lebih tinggi. Tapi mereka menggunakan itu dengan data. Jadi basicnya adalah kita harus tahu mana data yang buruk, bagus. Kenapa hal itu terjadi? Ini saya kasih tahu juga satu dari nasihat guru saya yang dapat ini adalah orang yang sangat baik dengan data, dia tahu data yang buruk dan data yang baik. Gitu. Data yang buruk adalah data yang tidak bisa kita interpretasikan, data yang memenuhi file kita, data yang tidak bisa kita pakai untuk melakukan prediksi ke depannya. Ya begitu. Nah, sebelum saya lanjut dulu, saya stop dulu ya untuk cek ini. Kira-kira masih nyambung nggak? Jangan nyata saya ngomong doang tapi nggak ini. Masih ini nggak? Masih apa namanya? Masih tune in nggak? Semoga masih ya. Kalau oke, sip, masih ya. Sip. Saya lanjut lagi ya supaya ini. Ini mohon maaf ada noise karena samping saya ada anak saya ngaji. Dia juga lagi school from home. Saya minta maaf ya. Saya lanjut dulu. Oke, lanjut dari sini. Jadi kita untuk ketahui data mana yang bagus dan data mana yang buruk. Nah, challenge-nya adalah challenge yang paling berat di organisasi adalah ini sebenarnya. Ada orang yang kita percaya, tapi kalau orang ini tidak kita pagari dengan data, bisa jadi data yang sudah kita sampaikan dengan baik itu hilang karena pengaruh orang gitu. Dan biasanya pengaruh orang ini sangat signifikan dalam perusahaan kita. High paid person high paid
challenge paling kuat dalam data ini menurut guru saya nih. Challenge paling kuat di lab nih. Apalagi challenge-nya nih hari ini. Ya datanya banyak tapi nggak bisa memberikan informasi apapun tentang kita gitu. Data sales punya, data apa namanya performa punya, data gaji punya, tapi nggak bisa diapain gitu. Nah, untuk mengetahui data itu bisa dilakukan apa selain di running ya, saya kasih pendekatan ini nih. Sorry, stop sharing. Nah, saya kasih namanya data pinning. Jadi kita tahu data itu bagus atau enggak ya kita harus uji. Diuji kemana? Diuji di lapangan, gitu. Diuji di apa? Diuji di perusahaan itu. Gimana cara ngujinya? Nah, Google melakukan namanya design sprint. Design sprint itu adalah kita menguji dengan cepat satu ide, satu prototype kepada konsumen. Konsumen itu artinya bisa eksternal atau internal. Nah, contoh misalnya gini, kita mau tahu sebenarnya siapa sih orang yang paling tepat untuk memimpin bisa nggak di sana Bu? Ya kedengaran tuh Bu. Bisa nggak kita mau tahu nih siapa sih orang yang paling tepat kita taruh di toko kita di Bandung atau toko kita Jawa Barat gitu, atau misalnya kita mau tahu kita mau pilih seorang manajer, bisa nggak kita tahu itu manajer ini bagus apa enggak? Nah, untuk mengetahui hal itu kita harus pahami data apa yang perlu kita butuhkan gitu. Nah, ada caranya melalui statistik dengan pendekatan UGR atau UGR pakai data. Kalau datanya punya ya. Cuma masalahnya kan teman-teman di UKM itu kadang nggak atau teman-teman pengusaha itu biasanya nggak aware soal data sampai sudah ada alarm ya, gitu, atau sudah ada kerugian atau segala macamnya baru, oh kenapa ya begini ya gitu. Karena begitu. Nah, supaya kita bisa uji. Ini contoh prosedurnya. Sebenarnya prosedur cuma 5 ini nih. Understand, defer, decide, prototype, validate. Intinya adalah intinya adalah setiap ide yang kita lakukan tuh kita harus pahami, kemudian harus sampai di indikator perilaku. Contoh gini, kita mau nyari seorang manajer. Oke, seorang manajer. Biasanya kita akan langsung ke kriteria. Dia harus S1, dia harus ini, dia harus punya pengalaman sekian banyak, dia harus misalnya bisa punya latar belakang ini. Oke, itu benar. Tapi sebenarnya kan yang kita inginkan adalah apakah dia menunjukkan perilaku yang membuat dia layak menjadi seorang manajer. Ingat ya, perilaku itu artinya satu hal yang bisa dilihat. Contoh gini, kepemimpinan itu kan teori. Perilakunya apa sih? Perilakunya dia adalah orang yang tiap pagi meminta masukan pada anak buahnya untuk membangun agenda hari ini. Itu perilaku. Apalagi bedanya misalnya, oh sebentar ya, maaf ya, sebentar. Yes. Udah. Susah. Ya tugasnya dikit-dikit tapi banyak. Itu
tugasnya dikit-dikit dulu nanya. Kamu telepon dari sini? Mana telepon dari sini? Kamu mau? Oh, Apa sih? bukan lu, kamu duduk. Kamu nggak ada Zoom? Nggak ada Zoom di laptop. Ada di HP. Oh, belum. Satu pedang tanya. Maaf ya, ada interupsi karena work from home jadi masih ngurusin anak. sorry. Jadi kita kembali lagi ya soal kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu ininya konstruknya teorinya, tapi perilakunya apa gitu. Nah, untuk kita mengetahui perilakunya apa itu, kita harus ada semacam prototipe atau prototipe perilaku yang mencerminkan perilaku yang kita inginkan. Dan jadi bukan sekedar memahami kriteria, tapi juga memahami perilaku apa yang kalau orang ini melakukan perilaku ini, dia akan jadi manajer yang oke di tempat kita. Nah, itulah yang disebut sebagai kenapa kita harus memvalidasi, karena perilaku tertentu itu akan membuat perusahaan tertentu atau lingkungan tertentu itu membutuhkan perilaku tertentu. Jadi saya garis bawahi ya. Lingkungan tertentu itu membutuhkan perilaku tertentu. Ada orang misalnya dengan high profile ya, misalnya dia berhasil di mana, dia kemudian latar belakang hebat, bla 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 sama macamnya, tapi dia nggak fit di komputer di company Anda atau di perusahaan Anda. Kenapa dia nggak fit? Karena dari awal kita nggak menyepakati perilaku apa yang harus muncul untuk fit di tempat Anda. Perilaku artinya ya tidak muncul gitu. Kalau muncul itu 1, tidak muncul itu 0 gitu. Nah, kenapa kita harus membuat perilaku lebih penting dibandingkan dibandingkan kriteria ya? Bukan berarti kriteria nggak penting, tapi pada dasarnya nanti kan ketika kita mau bicara performance itu muncul dari satu set perilaku tertentu gitu. Dan satu set perilaku tertentu itu kalau kita nggak memahami, nggak understand, kemudian kita nggak membuat detail kecilnya, lalu kita nggak uji di lapangan di perusahaan kita bahwa perilaku ini memang kita butuhkan, kita tidak akan punya data yang tadi banyak itu high profile dia, kemudian misalnya segala macam ini dia itu tidak terkalibrasi dengan perilaku yang kita inginkan di perusahaan kita. Gitu kira-kira. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita tanya jawab ya, supaya kebayang apa yang kira-kira Anda butuhkan. Silakan Mas Heri, saya stop dulu sebentar sampai di sini. Bang Heri. Sesi tanya jawab Bang Heri. Halo, silakan Pak Heri. Atau kalau mau tanya bisa pakai chat juga bisa. Saya berhenti sejenak ya sebelum lanjut kalau ada pertanyaan atau ada diskusi. Yang nanya silakan langsung boleh. Mau di chat atau langsung buka kamera, diskusi langsung dengan Dr. Irfan. Nah, sambil nunggu pertanyaan ya, yang penting kalau kita menempatin orang dengan data adalah kita punya data apa aja gitu. Kita punya data apa aja yang kita punya sekarang, yang itu kira-kira bisa kita bersihkan sehingga data itu bermanfaat. Contoh misalnya gini, biasanya kan orang punya data gaji ya, pasti punya data gaji. Data gaji punya, kemudian data target siap orang, kalau orang apakah orang ini mencapai targetnya gitu. Kalau biasanya para pakar HR ngomong tentang data KPI yang tercapai gitu. Nah, yang paling penting adalah bagi kita itu menentukan dulu target perilaku apa yang memang punya korelasi tinggi dengan capaian bisnis kita. Yang itu kalau ada maka bisnis naik, yang itu kalau nggak ada maka bisnis turun. Gitu. Nah, itu yang harus ditentukan dulu gitu. Contoh misalnya gini.
di perusahaan saya, karena saya itu online assessment, maka perilaku yang harus ada adalah perilaku berkomunikasi dengan klien. Perilaku yang harus ada adalah perilaku yang mengontak klien, perilaku yang sigap dengan kebutuhan klien. Kenapa ini harus ada? Karena dalam base saya relasi itu penting sekali. Nah, relasi itu kan teori ya, konstruk. Tapi untuk kita bisa ukur, dia nggak boleh jadi konstruk, nggak boleh jadi teori. Dia sudah jadi perilaku yang ukurnya sederhana aja, muncul tidak muncul. Kalau muncul maka bis kita terbantu, kalau nggak muncul maka bis kita tidak terbantu. Gitu. Nah, set perilaku itulah yang nanti kita buat untuk satu jabatan tertentu. Nah, kalau itu muncul di jabatan itu, maka orang yang kita proyeksikan itu bisa kita tempatkan di jabatan itu. Kira-kira prinsipnya begitu ya yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Sambil nunggu pertanyaan, pakai chat atau pakai ini. Oops. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ponorogo Pak Dokter. Mas Agus, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Dokter mau nanya nih. Kita ini kan usia kita dan usia perusahaan kita kan ya setara dengan kebiasaan kita sebagai generasi tua gitu ya. Iya, tua lah. Nah, sementara kita kadang-kadang rekrut anak-anak baru ini mungkin fresh graduate atau 5 tahun tamat begitu, agak susah sekali menentukan menilai perilaku itu susah sesuainya gitu. Oke. Biasanya anak-anak muda ini endurannya lemah kayak gitu. Inisiatifnya nah itu bagaimana itu placement atau ketika rekrutmennya? Oke. Menyesuaikan antara perilaku kita dan perilaku anak-anak yang milenial gitu, Dok. Makasih, Dok. Siap. Yang pertama memang milenial ini menarik ya. Data saya itu mengatakan milenial ini inisiatif tinggi. Saya nggak tahu tadi Pak Agus tadi bilang inisiatifnya agak rendah, tapi kalau yang kami inisiatif agak tinggi. Tapi resiliensinya atau daya tahannya memang agak lemah, itu saya sepakat. Nah, sekarang kalau diskusi dengan kawan-kawan, milenial itu kayak kita megang merpati ya. Merpati itu kalau terlalu dikekang mati, tapi kalau dibiarkan kabur gitu. Itu kira-kira gambaran gampangnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau saya seorang penjinak merpati, saya harus tahu perilaku apa yang itu fit dengan merpati itu. Oke, nah gimana caranya? Saya sih gampang aja, tulis perilaku apa yang Anda inginkan. Misalnya saya pengen perilakunya ini. Perilaku itu bukan teori ya. Ini contoh beda teori sama perilaku nih. Saya pengen dia jadi baik, itu teori. Tapi saya ingin dia saya ingin dia sholat subuh tepat waktu, itu perilaku. Paham ya, kebayang ya? Saya ulang ya, teori itu satu konstruk. Nah, perilaku itu output dari konstruk itu. Jadi kalau misalnya kita bicara, saya mau anak muda ini endurance-nya bagus. Oke, itu teorinya, endurance-nya bagus. Nah, sekarang perilakunya apa? Gitu. Nah, set perilaku ini yang ada di kepalanya Pak ditulis, kemudian diujikan ke mereka. Oke. Kalau Anda melakukan perilaku ini, kira-kira Anda akan nyaman nggak di perusahaan saya? Oke. Gitu. Terus Anda akan produktif nggak di perusahaan saya? Gitu. Nah, itu set perilakunya. Nanti perilaku itu yang kemudian kalau bahasa statistiknya dilakukan uji korelasi dengan performance Anda. Misalnya gini, kita sudah menyepakati ya, perilakunya misalnya datang jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Itu perilaku kan ya? Itu perilaku 1 dan perilaku 2. Ya tidak. Satu lagi, perilakunya adalah membuat daftar pekerjaan. Oke, itu perilaku 3. Sampai mungkin ada 10 perilaku ya, yang Anda pikir itu merupakan perilaku yang
Anda maui dan akan membuat perusahaan punya dampak signifikan. Oke, sepakati perilakunya dengan anak-anak itu, deal nih. Nah, kemudian lihat performance-nya. Oh, ternyata performanya si A misalnya 80, si B 70, si C 90. Nah, kemudian perilaku yang ya tidak itu dibandingkan ke targetnya. Benar nggak? Set perilaku ini punya korelasi dengan performance. Kalau set perilaku ini secara kita uji pakai statistik aja, ada uji korelasi gampang itu. Nah, itu punya korelasi, iya berarti itu perilaku yang diinginkan yang bagus. Tapi kalau ternyata perilaku itu nggak punya korelasi dengan performance, berarti perilakunya bukan itu, dicari perilaku yang lain. Gitu, kebayang ya? Sampai ketemu polanya. Nah, terus sampai ketemu polanya. Makanya biasanya kita sebut sebagai kenapa pakai data dan design sprint. Lama kelamaan kita akan punya punya sense sebenarnya dalam bisnis kita data apa yang harus kita punya. Kita punya sense itu ya. Dalam bisnis kita data apa yang kita punya, data HR atau SDM apa yang kita harus punya, yang kita harus jagain betul. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita pegang gitu. Gitu, Pak. Siap. Jadi perilaku yang kita tentukan di awal ketika kita komitmen dengan calon karyawan masuk itu, setelah diuji ternyata nggak berkorelasi positif dengan kinerja, kita bisa rubah setting lagi gitu. Iya, Bil, rubah setting lagi sampai ketemu. Biasanya Pak Agus perilaku banyak, paling cuma 3 sampai 5 perilaku. Oh, gitu. Gitu. Contoh nih sederhana ya. Ya. Satu kisah nih di sebuah perusahaan gitu ya. Mereka udah bikin assessment, bikin psikotes, bikin istilah macamnya, ternyata nggak punya relasi dengan dengan performance. Kan jadi penasaran kenapa nggak jadi perilaku. Ternyata tahu nggak apa yang punya perilaku? Bagaimana sikap atasan ngomong ke bawahan. Kan itu berarti kan kita harus punya data perilaku atasan ke bawahan kan sebenarnya yang penting. Dia perilaku apa enggak gitu. Nah, kalau intervensi atasannya kita kasih coaching bagaimana ngelola bawahan gitu. Oke. Tapi kan itu bisa ketemu kalau datanya sudah lengkap gitu. Sudah ada data yang perlu kita ambil, kemudian kita tahu kenapa data itu kita perlu ambil. Nah, kalau untuk sales dan target penjualan, ukuran apa yang harus perhatikan? Anggap gini cara ya. Ini bisnis sapi. Bisnis sapinya hilang, tapi nggak apa deh. Bisnis sapi dan turun di Bandung, tanya, kalau untuk sales, selain target penjualan, ukuran apa saja yang harus diperhatikan? Kita ambil satu ukuran itu namanya sales ya. Kita target penjualan. Target penjualan itu sebagai data target. Data target artinya data output. Nah, sekarang kita mau tahu apa saja sih yang penting untuk kita lihat atau prediktornya itu apa aja yang punya pengaruh kepada target penjualan. Oke, sekarang kita misalnya lihat kita punya data orang sales itu apa aja? Punya latar belakang pendidikan, punya jenis kelamin, punya tempat lokasi kerja, punya apa lagi? Nggak menikah, punya apa lagi? Misalnya tingkat belakang pendidikan, terus punya jumlah kunjungan. Nah, itu semua kan adalah data yang kita punya punya di orang HR. Nah, apa yang dilakukan? Kalau kita mau tahu apakah jenis kelamin itu punya pengaruh nggak pada target penjualan? Nah, caranya adalah kita kategorisasikan, kita bagi grupnya, grup laki-laki, grup perempuan, lalu penjualannya terus diuji beda, kalau statistik namanya, diuji beda, bahwa perbedaan kelompok laki-laki dan perempuan itu akan punya pengaruh pada sales. Kalau nggak punya pengaruh, berarti laki-laki perempuan itu bukan data yang kita perlukan. Kalau punya pengaruh, yang mana lebih signifikan? Apakah yang laki-laki atau yang perempuan? Gitu. Jadi menurut saya ukuran target penjualan sudah cukup, tinggal prediktornya apa.
atau variabel yang menentukan target penjualan apa saja gitu. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari data yang kita punya dulu aja. Biasanya kan kalau orang sales itu kan pasti punya namanya siapa, lokasi tinggalnya di mana, menikah nggak menikah, kemudian latar belakang pendidikannya apa, terus misalnya apalagi jumlah kunjungannya berapa. Kan orang sales pasti punya itu semua ya. Terus apalagi yang dia punya, jumlah telepon yang dia telepon berapa, terus dia produk apa aja, yang gitu-gitu misalnya contohnya ya. Nah, semua data set itu kita korelasikan dengan target penjualan. Nanti ketemu nih, di company kita yang punya signifikan itu kriteria apa gitu. Apakah menikah tidak menikah itu sama nggak ininya? Laki-laki perempuan sama nggak? Terus lokasi tempat tinggal sama nggak? Terus apa lagi? Jumlah kunjungan gitu. Itu sama nggak gitu? Bisa beda nggak jumlah kunjungan 10 per bulan dengan jumlah kunjungan 15 per bulan dengan jumlah kunjungan 20 per bulan? Kalau misalnya kita bilang pasti beda Pak. Nah sekarang di mana ambang batasnya? Kalau kita misalnya ambang batasnya ada di 52 atau ada di 20, berarti yang kita harus pastikan untuk orang sales kita per bulan lo harus achieve 20. Kenapa? Karena berdasarkan data kita, orang itu baru akan mendapatkan penjualan dan sesuai target kalau dia punya kunjungan 20 kunjungan. Nah, tugas kita nanti adalah kalau kita menempatin orang adalah orang yang bisa dengan baik memanage dirinya supaya dia bisa melakukan 20 kunjungan. Kalau ternyata itu yang efektif, ternyata latar belakang pendidikan dia efektif Pak. Pokoknya latar belakang pendidikan boleh apa aja, jenis klien boleh apa aja, yang penting dia sanggup melakukan 20 kunjungan. Nah, itu yang dipegang data itu. Kenapa? Karena ternyata data 20 kunjungan itu punya korelasi yang sangat. Itu contoh bagaimana menempatkan orang berdasarkan data ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau saya kecepatan atau mohon maaf ya. Wah ini paling seru nih, bagaimana menghitung keberhasilan training terhadap omset. Ditanya berapa punya contoh real dari kliennya menurut teman terhadap klien biasa standar. Nah jadi ini namanya kalau yang Bu Agustina, dua hal ini adalah ini namanya data Itu outlier. Agustina. Coy, sorry. Agustina. Aduh, mohon maaf. Again. Sorry. Lanjut. Aman. Tapi dokter bukan yang pertama kali nyebut dia Mbak atau Ibu. Dokter mungkin gitu yang ya? ke 2750. Sorry, maaf kalau gitu. Aduh, punten. Jadi untuk kita mau dapat ini ya, kita harus punya data, contohnya gini, data under pressure, incentive, reward yang berkesinambungan. Kayak gini sekarang, kita punya data nggak? Kita mau kasih reward apa ke mereka, dan mereka puas apa enggak? Gitu. Di orang Indonesia itu ya, kalau mau bicara puas nggak puas tuh jangan lihat self reportnya. Saya puas, saya ini. Oh, itu biasanya false gitu. Kalau mau gampang tuh lihat non-verbal gesturnya. Jadi caranya gini. Mau tahu reward kita itu berfungsi apa enggak, kita bikin semacam proposal reward kita nih. Misalnya ini contohnya saya diskusikan ya. Proposal rewardnya adalah tambah. Kenapa tambahan cuti? Ini yang saya pernah diskusikannya. Kenapa tambahan cuti? Karena ternyata setelah kami lakukan wawancara berbasis proyeksi, kebutuhan untuk bersama keluarga itu tinggi di satu tim ya, Terus saya bilang sama HR-nya, coba deh tes kalau misalnya rewardnya itu bukan uang tapi tambahan cuti. Terus bilang, wah itu menarik Pak. Nah, reaksi mereka yang mengatakan, wah itu menarik Pak, itu udah satu reaksi yang jadi data kita bahwa tambahan cuti itu menarik. Atau nanti bonusnya itu bukan bonus uang saja gitu, atau sudah ada embel-embelnya gitu, uang bersama uang keluarga gitu, atau uang apa gitu. Penamaan itu aja itu bisa berbeda gitu
rasanya kepada karyawan. Karena sebenarnya kan yang penting itu rasanya ya. Apa pikiran karyawan kalau kita kasih reward itu. Nah, kita mau tahu apa yang mereka inginkan dengan cara apa? Dengan cara diuji. Biasanya gampang cara ujinya. Saya bikinkan kamera gitu yang nyorot kepada muka mereka gitu. Kemudian ada orang ngasih semacam semacam reward gitu. Bisa tadi misalnya depan saya ada si Pak X ya, Pak Asep gitu. Pak Asep ini adalah reward yang sedang kita bicarakan di tingkat BOD atau tingkat direksi untuk karyawan tetap gitu. Yang ngomong bisa BOD-nya atau kalau yang ngomong bisa konsultan atau orang lain ya. Nah, yang kita ingat itu kenapa ada kamera mensorot muka dia, mensorot tubuhnya. Ketika dia baca itu reaksinya apa? Kita kan tahu ya reaksi orang bahagia gimana ya, senyumnya, kemudian badannya, segala macamnya. Nah, orang yang ngelihat itu, orang di luar ruangan yang ngelihat kamera itu akan tahu, oh ternyata reward yang ini itu yang bikin dia tersenyum. Nah, kalau kita sudah uji itu ke 5 orang atau ke 7 orang gitu di perusahaan kita, dan konsisten bahwa reward yang model ini memang membuat mereka tersenyum, itu dipakai. Nah, itu data gitu. Jadi kita nggak berandai-andai atau nggak ini, tapi kita sudah bikin satu eksperimen kecil tentang bagaimana caranya membuat orang itu senang dengan rewardnya, Pak Agustina. Kedua, bagaimana menghitung keberhasilan sebuah training terhadap omset ataupun perusahaan. Pertanyaan saya gini, perilakunya apa yang mau dilakukan setelah training itu? Jadi kita mau bicara tentang training motivasi. Oke, perilakunya apa? Gitu. Kalau perilakunya ada, baru dikorelasikan. Gitu. Jadi biasanya teman-teman itu kan bikin training itu data pertama tuh senang atau nggak senang dengan, antusias nggak dengan training itu yang paling gampang. Yang kedua, pasca training yang dicek pertama itu masih punya pengetahuannya yang sama nggak dengan training itu. Terus yang ketiga itu biasanya perilaku apa yang muncul. Nah, training yang baik itu biasanya memunculkan perilaku. Nanti perilaku itulah yang kita korelasikan dengan omset perusahaan. Jadi kalau misalnya dan saya condong ya, termasuk orang yang berpendapat ya, kemampuan teknis ya itu lebih dulu dibandingkan kemampuan non teknis. Tapi semakin tinggi seseorang, kemampuan teknisnya harus makin bagus dan kemampuan non teknisnya harus makin hebat. Paham maksudnya nggak? Saya ulangi ya. Kemampuan teknis itu didahulukan sebelum kemampuan non teknis. Jadi gini, misalnya saya mau ngerekrut orang untuk menjadi observer lah dalam sebuah assessment. Maka kemampuan teknisnya adalah dia bisa melakukan pencatatan perilaku. Nah, kalau dia sudah bisa melakukan pencatatan perilaku, oke, dia masuk dalam radar saya. Satu perilakunya. Apa kemampuan teknisnya? Dia mampu bersikap ramah terhadap konsumen. Itu non teknis. Nah, kalau saya punya 2 orang yang bersikap ramah sama yang teknis, tapi cuman gitu ya, atau saya akan pilih yang teknis dulu. Kenapa? Karena yang paling penting untuk awal-awal pekerjaan adalah dia bisa kerja. Gitu. Lalu setelah itu, kalau dia mau dinaikin, di-upgrade, itu kemampuan non-teknisnya harus makin bagus. Gitu. Nah, biasanya orang itu makin hebat, itu kemampuan teknisnya makin, dan kemampuan non-teknisnya makin jago. Gitu. Nah, kalau kita mau mengupgrade karyawan atau
mempromosikan karyawan, pertama kalau kita mau bikin kerja training ya, proses training nih, itu training non teknis dulu. Misalnya kalau Anda perusahaannya perusahaan cetak kartu gitu ya, atau cetakan, atau perusahaan Anda perusahaan properti, maka Anda punya tukang yang jago bikin rumah, dan memastikan semua tukangnya itu jago bikin rumah, gitu. Baru setelah itu Anda bekali non teknisnya. Nah, kalau ternyata memang kemampuan teknis bagus, non teknisnya nggak memadai, ya dia nggak bisa kita promosikan. Kira-kira begitu. Ini mohon maaf ya kalau noise agak banyak. Silakan kalau ada yang lagi. Tadi saya tambahkan bagaimana sih caranya supaya kita menguji, cara menguji ya. Cara mengujinya kalau yang paling gampang itu kenapa pakai desain spread, karena itu gampang menurut saya ya. Setelah itu kalau Anda nanti mau menguji lebih baik, itu pakai statistik dulu gitu, statistik korelasi. Banyak software yang ini kok, software yang menurut saya free, open source, tapi juga bagus gitu. Sama Mas. Ini contoh desain spreadnya. Ini prosedurnya, sorry. Nah, jadi biasanya tim itu ada yang ngambil keputusan, ada validatornya, ada yang memahami proses bisnis Anda, ada yang memahami konsumen Anda, ada yang memahami produk Anda. Jadi itu kumpulin orang-orang itu, kemudian mereka bukan disuruh diskusi, mereka disuruh nulis perilaku apa yang kita butuhkan untuk kita men-set satu prototype, satu uji coba gitu terhadap satu kebijakan yang kita mau lakukan. Misalnya kita mau tahu tentang kebijakan reward gitu, maka Andanya sebagai bos, ada fasilitator orang lain, ada orang yang Anda anggap memahami bisnis Anda, ada orang yang Anda anggap memahami pegawai Anda, ada orang yang Anda anggap memahami yang mau Anda jalankan. Nah, itu semua mereka diminta untuk nulis apa yang penting. Kemudian setelah udah penting, Anda bikin ini catatan belakangnya. Anda bikin sketsa semacam ini sketsa, idenya apa aja, pelakunya apa saja, produknya apa saja gitu. Kemudian setelah itu Anda bikin, Anda tentukan apa yang Anda mau uji, Anda bikin prototipenya, kalau bentuk HL sedang reward itu semacam proposal satu lembar, misalnya proposal umroh sekeluarga untuk karyawan berprestasi. Indikator prestasinya adalah mencapai target bla, mencapai ini. Nah, rewardnya apa? Nah, itu satu lembar itu kemudian Anda ujikan kepada 5 orang karyawan untuk Anda lihat reaksi mereka secara non-verbal ya. Kalau ternyata itu semua, kalau menurut saya sih bikin beberapa prototipe. Ada di itu di lemari. Dicek gitu ya, dicek. Kemudian nanti bisa bikinkan misalnya proposal umroh, reward umroh, ini proposalnya apa gitu, ada 3 proposal, dikasih satu terus dilihat reaksi mukanya. Kalau mukanya itu senang, 5 orang atau 6 orang itu senang di satu proposal tertentu, nah itu kita dalamin. Ini kayaknya yang paling cocok buat perusahaan kita hari ini. Nanti contoh yang ingin saya sampaikan tentang cara uji. Itu kira-kira. Untuk mencari calon CEO, nggak juga sih ya. Sebenarnya CEO itu tergantung. Ada CEO yang mantan salesman jago, ada CEO mantan finance jago, ada CEO mantan HR jago. Saya sih lagi ke itu. Anda pengen CEO Anda itu punya perilaku apa gitu, yang observable ya. Jadi observable tuh gini, yang bisa dilihat langsung gitu, dan Anda bisa karena prinsipnya data itu observable,
observable data itu harus bisa kelihatan gitu. Kalau data nggak bisa kelihatan, nggak bisa kita ukur. Gitu. Nah, ini kan kalau misalnya apakah seorang CEO harus orang salesman, itu kan hipotesis ya. Nah, hipotesis ini harus diuji gitu dalam bentuk indikator perilaku. Nah, kalau ternyata ujiannya kita oke, ya oke gitu. Contoh gini, kita punya hipotesis seorang CEO jago karena dia jago meyakinkan orang lain. Oke, cara ngujinya apa? Bisa cara ngujinya kita punya data-data bahwa misalnya dari 50 perusahaan atau 10 perusahaan sejenis kita, itu CEO-nya semua orang salesman dan semuanya bagus. Kalau memang itu terjadi, berarti oke, bisa. Tapi kalau enggak, kita harus menguji ulang pendapat kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Heri kalau mau ini. Mas Heri, saya kembalikan ke Mas Heri untuk kalau ada pertanyaan jawab dulu atau ini diskusi lagi. Bang Irfan masih mati nih, gimana aja? Oh, saya. Silakan, ada pertanyaan lagi atau ada diskusi lagi? Mau bertanya nih dok. Siap. Ya jadi dengan data yang bisa kita miliki tadi itu, seandainya kita ingin membuka perusahaan baru dengan produk yang memang kita belum pernah memulainya gitu kan, tapi kita melihat itu sangat berpeluang bagi kita untuk kita buatkan perusahaan dan menjalankannya. Apakah dengan basis data yang dimiliki tadi kita bisa membuat perusahaan yang besar itu, dok? Pertanyaan datanya apa? Artinya kalau kita ingin membuka sebuah perusahaan kan kita mencari CEO-nya, nah CEO-nya nanti yang bertugas untuk menyiapkan semua perangkatnya ke bawah. Kita hanya sebagai owner saja begitu, dok? Gini, Pak Bang Ilyas. Jadi kalau kita tentukan targetnya apa? Targetnya misalnya perusahaan itu mau survive, itu kan luas banget tuh. Luas banget tuh. Nah, kebanyakan teman-teman itu ketika membuka perusahaan, misalnya dia itu ngambil indikator besar, tapi tidak bikin indikator kecil. Karena data itu harus binari 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 gitu. 1-0 itu ya tidak, ya tidak, ya tidak. Kita harus punya sekian rangkaian checklist ya, yang kita bikin sendiri, yang itu ya tidak, sebelum kita mengambil keputusan. Oke. Nah, ya tugas kita sebenarnya, kenapa kita ngomong soal tadi mana data yang bagus, mana data yang nggak bagus, adalah kita cari ke teman-teman para ahli yang pernah di situ atau di tempat itu untuk menemukan serangkaian checklist. Jadi serangkaian checklist yang kita akan isi ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Yang itu nanti akan menentukan, misalnya gini, kita sepakatin bahwa kalau checklistnya itu di angka 80%, ya kita akan terjun ke bisnis ini. Tapi di bawah 80% kita nggak terjun. Nah itu harus sepakati ya. Ya. Sepakati misalnya gini, kita mau terjun ke bisnis apa ya contohnya gampang lah, penanganan sampah di kota tertentu. Nah kan biasanya ini peluang nih. Tapi masalahnya itu owner itu kan dia bisa ngeliat peluang, cuman dia menjelaskan peluang itu. Nah itu yang penting. Gimana cara dia mensinkronkan antara otak kanan intuisi dia, data. Nah, caranya adalah membuat serangkaian perilaku yang ya tidak itu. Contoh bisnis, kita mau masuk bisnis sampah di sebuah kota tertentu. Pertanyaan pertama, perilakunya. Kita kenal nggak dengan kepala dinas sampah? Itu kan perilaku kan? Oke. Nah, kita pernah nggak berkunjung minimal 10 kali ke tempat itu? Itu kan perilaku.
Nah, yang kita harus lakukan sebagai owner adalah membuat satu set checklist perilaku yang kita isi ya tidak, dan kalau sudah ada, misalnya kita sepakat, saya akan ambil kalau checklist saya itu saya berhasil isi 50%. Tapi harus jujur ya, karena kan data harus jujur ya. Persen itu saya isi iya, saya akan ambil di situ. Tapi kalau ternyata 49% aja, udah saya nggak ambil. Ya itu namanya basis data. Jadi mensinkronkan antara feeling intuisi kita dengan data realnya. Oke. Siap dok. Terima kasih dok. Sama-sama Bang Yas. Biaya pengembangan. Ini kan ada, kalau kita ngomong soal data ya Mbak. Ini Mbak Erni Masari benar ya Mbak ya? Saya takut salah gitu. Ini benar, asumsi saya nih Mbak ya, Mbak atau Ibu Erni Masari. Jadi kinerja keuangan seringkali berfokus pada penyampaian tujuan jangka pendek. Keuangan itu banyak indikatornya, dan saya baru baca saya sedang orang psikologi, tapi saya belajar keuangan dengan serius gitu, karena saya menganggap saya penting gitu ya. Nah, keuangan itu kan bahasnya rasio, ada rasio jangka pendek, ada rasio jangka panjang. Nanti mungkin orang keuangan lebih hebat ya menjelaskan, tapi ada rasio itu. Nah, yang paling penting itulah kalau keuangan ya menurut saya sih memahami rasio-rasio itu. Dan satu rasio yang saya pelajari di orang keuangan itu ada namanya kalau bahasa mereka itu bahasa gampangnya intangible asset lah gitu. Intangible asset, harus kita bisa memperkirakan intangible asset kita itu berapa gitu. Termasuk orang itu intangible asset kita juga yang kita bisa ukur, sehingga kita tahu betul tahu betul menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Contoh begini nih, yang gampangnya gimana ya, yang pengalamannya enak, yang jelas-jelasnya gampang. Biaya pengembangannya, misalnya biaya pengembangan produksi atau biaya pengembangan orang. Oke, tadi kan saya ngomong soal kalau kita biaya pengembangan orang ya, yang gampang. Kita ngomong soal kemampuan teknis. Oke, kalau misalnya kita ada di bisnis makanan atau bisnis kafe atau apa gitu, maka apa perilaku teknis yang harus kita ajarkan kepada karyawan kita supaya kafe ini atau restoran ini atau perusahaan ini berkembang. Contoh, sekarang ini kan corona, orang nggak datang lagi ke restoran, orang datang orang datang ke restoran, tapi restoran datang ke orang. Berarti kalau datang restoran datang ke orang, itu bicara tentang delivery. Berarti kita harus punya keterampilan teknis mendelivery sesuatu. Nah, itu kan pengembangan. Gitu. Nah, yang penting bagi kita itu kalau kita punya satu set laporan keuangan, mengetahui mana rasio yang harus kita jaga di dalam bisnis kita. Karena bisnis service itu beda rasionya, bisnis bisnis jasa itu beda rasionya, bisnis makanan itu beda rasionya gitu. Dan karena saya tidak terlalu jago di bidang itu, saran saya sih tanya kepada orang keuangan rasionya apa, lalu kemudian dari rasio itu kira-kira turunan perilakunya apa yang harus kita munculkan di bisnis kita, sehingga kita bisa punya satu set data yang oke, yang punya hubungan langsung dengan pembangunan perusahaan kita jangka panjang. Kira-kira gitu Mbak Erni, Mbak. Ini bisa. Maksudnya abang nggak tahu cara nge-frame itu. Oh, nge-frame ini. Bisa sih, harusnya bisa. Oh, mencet apa? Harus masuk dulu print ke sini. Hah? Harus masuk dulu printer kan masuk dulu sini. Gimana caranya? Ini ya. Terbang, habis dari sini, bayar. Gitu Mbak Elena. Kita kan kalau ada lagi. Scrum itu kan salah satu dari metode dan teknis ya. Saya nggak nyebut bahwa ini Scrum atau enggak supaya tidak
tidak membingungkan ya. Tapi Scrum itu satu dari yang saya ceritakan ini satu dari bagian dari Scrum. Dan bagaimana secara praktis dalam bisnis dalam skala mikro. Yang paling gampang itu nemuin satu set perilaku, satu set pola perilaku yang berkorelasi dengan target pencapaian Anda. Praktisnya gimana? Praktisnya Anda ketemu list checklist gitu, checklist perilaku apa yang memang punya terbukti punya efek dengan bisnis Anda. Atau gini, ini paling gampang ya. Misalnya kita mau tahu ya, di dalam kita milih orang sales gitu, apakah jenis kelamin itu punya pengaruh apa enggak? Maka kita kan karena kita sudah pernah atau kita mungkin pernah ngelihat data orang lain gitu, misalnya kalau kita nggak punya data sama sekali ya, data orang lain, kita tanya aja sama mereka, punya nggak data sales? Oke, punya nggak jenis kelamin laki perempuan? Oke, mereka punya misalnya. Terus lihat nggak berapa yang capai target gitu. Lalu diuji beda kalau secara statistik ya, diuji beda pencapaian laki-laki dan pencapaian perempuan. Punya nggak bedanya? Kalau emang nggak beda, berarti jenis kelamin itu nggak punya efek pada pencapaian sales di Anda gitu. Itu contoh. Nah, untuk orang mikro sebenarnya paling penting itu adalah punya sense gitu, punya sense data mana yang punya efek pada bisnis kita. Nah, untuk punya sense itu, Anda harus mulai dengan membuat satu set perilaku yang menurut Anda secara hipotesis berhubungan dengan bisnis Anda. Lalu kemudian Anda kumpulkan data perilaku itu ke karyawan Anda, misalnya contoh Anda berpikir sederhana, kalau karyawan tepat waktu, maka bisnis tepat waktu masuknya dan tepat waktu pulangnya, maka bisnis Anda akan naik, akan grow gitu. Anda tinggal cek berapa karyawan yang tepat waktu, berapa karyawan yang nggak tepat waktu. Lalu dari situ dalam sebulan itu bisa Anda grow nggak kalau semua karyawan tepat waktu. Nah itu kan contoh yang gampang ya, yang Scrum. Kira-kira begitu. Nah terus dibikin checklistnya sampai misalnya tepat waktu, kemudian misalnya kunjungan, ketemu klien, semua dibikin checklistnya gitu, sampai Anda ketemu perilaku apa saja yang menurut Anda punya hubungan dengan grow-nya bisnis Anda. Nah, grow-nya itu harus ya tidak, misalnya jumlah sales naik apa tidak, itu ya tidak. Jumlah invoice bertambah ya tidak gitu. Apalagi ya, harus ada ya tidaknya, harus jelas gitu di outputnya. Kayak gitu Bang Arfan. Kalau kurang paham atau kecepatan tolong dikasih masukan ya. Silakan kalau ada lagi. Ada lagi dokter dari Pak Agus Yahya tambahan. Oh siap. Di room chatnya nih. Oh sebentar room chatnya. Sebagai entitas perusahaan, kira-kira perilaku apa yang harus dijaga oleh perusahaan sehingga tetap growth dan sesuai dengan generasi karyawan? Saya masuk ke bidang saya karena ngomongin soal SDM ya. Jadi kalau dalam risetnya itu, dalam pengalaman saya itu ada 3 perilaku, ada 3 jenis orang yang itu kalau kita dapetin secara general ini high performance orang. Yang pertama adalah dia kalau dikasih tugas menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh, itu perilaku pertama. Perilaku kedua kalau salah ngaku salah. Yang ketiga nggak suka pamer, gitu. Nah itu 3 perilaku utama yang kalau misalnya orang itu mendapatkan perilaku itu biasanya dia akan jadi high performance orang. Yang pertama kalau dia ngerjain sesuatu itu dia sungguh-sungguh ngerjainnya sampai jadi gitu. Yang kedua itu kalau dia salah dia ngaku dia salah. Yang ketiga itu nggak suka pamer. Nah saya pernah nyobain 3 perilaku ini bukan di level perusahaan ya, tapi di tempat lain supaya kira-kira kalau ini saya gunakan ke tempat lain berfungsi nggak ya gitu. Saya nyobain waktu itu dengan mahasiswa untuk promosi mahasiswa mengikuti pelatihan jenjang menengah, jenjang ahli. Nah
cara saya melakukan sosiometri. Sosiometri itu adalah saya minta orang lain, saya minta temennya itu menyebutkan orang-orang yang menurut mereka di kelompoknya kalau ada tugas akan sungguh-sungguh menyelesaikannya. Kalau salah pasti dia akan ngaku dan tanggung jawab. Yang ketiga, kalau nggak suka pamer, di list orang-orangnya sama mereka. Ternyata orang-orang itu ada ketemu lah sekitar dari 100 itu ketemu 30 orang, dan itu orang itu sesuai gitu, sesuai dengan begitu kami dapat 30 orang itu kami interview dan kemudian kami cek memang orang-orang itu orang hebat gitu. Kita pakai sosiometri ya. Sosiometri itu artinya orang lain ngecek orang lain gitu. Kayak gitu, kayak Pak Agus. Silakan kalau ada pertanyaan atau kurang jelas. Pak Dokter. Ya, siap. Ya, kalau 3 perilaku tadi, kalau tugas sungguh-sungguh, kalau salah mengakui, dan kalau tidak suka pamer, kalau di tingkat perusahaan gimana, Pak Dokter? Misalkan ini perusahaan kita nilainya. Jadi kalau set perilakunya di tiap perusahaan itu adalah kebijakannya apa yang mendorong hal itu. Jadi contoh kebijakannya adalah bersungguh-sungguh. Berarti kebijakan kita akan menghargai orang dengan paling sungguh-sungguh. Oke, siap. Itu contoh ya, gampang ya. Terus yang kedua, kita tidak akan mempanis orang yang mampu menjelaskan di mana mereka salah dan apa saran perubahannya. Contoh ya. Jadi kan perilaku perusahaan itu sebenarnya di kebijakan ya. Di kebijakannya apa gitu. Nah, kan gini, filosofisnya orang itu, perusahaan itu kan kumpulan orang. Karena dia kumpulan orang, dia ada kumpulan perilaku orang. Nah, tugasnya perusahaan adalah membuat kebijakan yang memastikan perilaku itu muncul, termasuk kebijakan insentif. Gitu. Karena gaji orang itu kan sebenarnya mendorong orang untuk berperilaku tertentu. Kayak kebayang ya, Pak Agus ya. Jadi, siap. Untuk kita ngecek apakah kita sudah menggaji orang dengan baik, ini kalau mau gampang ya itu data gaji orang itu dimasukkan dalam software statistik, kemudian dibikinlah distribusi normalnya. Nanti kan keluar tuh distribusi normalnya. Nah kalau Pak Agus kan banyak teman-teman yang jauh sakit ya, minta aja data gaji perusahaan Pak Agus, lalu masukin ke software statistik, dia berdistribusi normal nggak? Gitu. Kalau dia nggak, biasanya tuh nanti ketemu tuh outliersnya. Outliers ada orang yang ternyata kita gaji lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang. Nah, kalau kita misalnya gitu, boleh nggak kita gaji seseorang lebih tinggi dibandingkan orang? Boleh saja. Tapi kita harus tahu kenapa dia digaji lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang. Apakah karena dia keluarga kita gitu? Apakah karena dia performanya oke? Nah, itu kebijakan perusahaan tadi ngomongnya. Kebayang bagus ya? Oke. Gitu. Nah, itu contoh gampang ya. Misalnya kalau mau gampang nih, kalau kita misalnya mau mendukung perilaku itu, maka kita harus membuat kebijakan yang kira-kira sama dengan perilaku itu. Dari mulai kebijakan HR-nya sampai kebijakan financial-nya. Nah, kalau kita mau gampang misalnya, kita bikin kelompok-kelompok gaji orang, misalnya kelompok gaji orang yang high performance menurut kita ya. Misalnya si A, B, C, D, high performance orang kita kelompokin. Terus kita anggap lah ini orang yang medium kita kelompokin. Ada orang yang low achievement kita kelompokin. 3 kelompok kan. Nah, 3 kelompok itu datanya kita jumlahkan, rata-rata keluarkan min-nya ya. Min itu rata-rata gaji. Lalu gaji itu kita masukin dalam software statistik untuk dapat distribusi normalnya. Itu gampang kok. Biasanya orang teman statistik bisa masuk. Kalau nanti datanya nggak kurva normal atau tiba-tiba kurvanya aneh ya, berarti kita ternyata tidak menggaji orang sesuai dengan performance. Contoh ya, gitu. Contoh aja nih Pak Agus. Oke. Wah, tips bikin endurance fisik yang baik. Olahraga. Olahraga teratur. Endurance fisik yang paling baik itu olahraga teratur, makan teratur, istirahat yang cukup. Nah, olahraga yang teratur itu, jadi kalau gampangnya itu ada aerobik ya. Nah, yang bikin endurance fisik itu bagus itu aerobik. Olahraga aerobik itu misalnya lari, sepedaan, berenang gitu.
Nah, kalau kita misalnya mau menduplikasi karyawan, mungkin kita harus punya kebijakan bahwa tiap pagi harus ada senam gitu, atau tiap pagi harus ada lari dari kecil di karyawan kita supaya saya belum pernah nyoba sih ke karyawan saya kalau lari ya, tapi kalau ke mahasiswa saya udah pernah nyoba itu. Ke mahasiswa saya suruh lari pagi. Buat mahasiswa yang malas-malas skripsian, saya suruh lari pagi dan ternyata berdampak pada kinerja mereka ngerjain skripsi. Kalau karyawan karena karyawan saya nggak punya korelasinya antara bukan korelasinya saya belum selama ini so far mereka bagus dan mereka bisa jaga fisik dengan oke, jadi saya nggak lakukan kebijakan itu ya kira begitu. Tapi kalau endurance itu berkaitan dengan olahraga yang sifatnya aerobik itu bisa senam aerobik, bisa berenang, bisa lari gitu. Dan kalau kita mau bikin perusahaan kita kayak begitu ya kita harus masukkan itu dalam kebijakan, misalnya setiap hari apa itu ada lari, atau setiap hari apa ada senam aerobik gitu, hal kayak gitu. Mantap. Silakan kalau ada lagi. Nggak kerasa udah setengah 10 ya. Luar biasa. Mungkin jam berapa? Masih jam 9.29. Assessment online. Saya lakukan assessment online sekarang nih. Perusahaan saya itu salah satu produknya assessment online. Efektif nggak? Efektif. Gitu. Kualitas valid nggak? Valid. Yang pertanyaan adalah, Anda ketemu provider yang benar nggak gitu? Kalau ketemu provider yang benar, pasti valid insya Allah. Karena alat ukur itu selama alat ukurnya bagus dan sudah teruji normanya, pasti insya Allah valid gitu. Mau dia online atau offline sama aja, karena online offline itu kan cuma platformnya aja yang beda. Saya sejauh ini sih kalau dengan alat ukur kami itu ya, kami sudah menseleksi dari mulai levelnya direksi sampai staff pakai alat ukur kami, itu bagus hasilnya. Oke gitu. Selama provider assessment online-nya juga oke gitu. Artinya oke itu dia bisa mempertanggungjawabkan alat ukurnya ya. Selama dia bisa mempertanggungjawabkan alat ukurnya, menurut saya oke. Silakan kalau ada lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya, pas sesuai dengan kebutuhan teman-teman Genpro ya. Dan kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf. Silakan kalau ada lagi. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada dari Pak Helmi Gania ya. Alat ukurnya beda atau sama dengan offline? Jadi gini, lanjut. Prinsipnya itu alat ukur biasanya ngukur 3 hal, kapasitas, kepribadian, dan minat. Nah, alat ukurnya sama atau enggak itu tergantung providernya. Saya kebetulan perusahaan kami, terus ada perusahaan online itu juga ngembangkan hal sama. Terus kami tanyakan gimana cara ngukurnya. Rata-rata ngukurnya 3 itu aja, kepribadian, kapasitas atau kecerdasan, atau learning capacity biasanya, kepribadian dan minat 3 itu. Nah, alat ukurnya bisa sama atau bisa beda. Ada yang bikin sendiri, kayak kami bikin sendiri. Jadi kami bikin alat ukur kapasitas, bikin sendiri, kami modifikasi dari alat ukur yang sudah ada. Bisa nggak alat ukur yang sudah ada kita online kan? Bisa. Kami juga pakai alat ukur yang sudah ada di online kan. Nah, yang paling penting sebenarnya itu norma. Norma itu adalah kita punya serangkaian standar untuk menentukan apakah orang ini masuk atau tidak masuk dalam perilaku kita gitu. Nah, selama alat ukurnya oke, dengan normanya oke, terus reality checking juga oke. Reality checking itu begini ya. Setelah kita ukur dan kita tentukan misalnya berdasarkan alat ukur assessment online kita, si A ini oke. Benar nggak kerjanya oke? Gitu. Kalau kerjanya oke ya berarti oke. Tapi kalau kerjanya nggak oke ya berarti nggak oke. Alat ukurnya ya, maksudnya bukan orangnya gitu, alat ukurnya. Nah, kalau yang di kami itu kan kami punya reality checking dengan beberapa perusahaan dan ternyata oke. Jadi kami bisa bilang alat ukur kami oke gitu. Nah, teman kami juga begitu. Karena dia punya reality checking dengan teman-teman lain dan oke ya oke. Nah, gimana cara kami tahu bahwa cukup juga? Karena kami pakai statistik gitu, alat statistik yang
data yang masuk, kemudian dibikin statistiknya, setelah itu dicek kalau emang ternyata dia oke, pasti oke hasil. Kayak gitu Mas Helmi. Silakan kalau ada pertanyaan lain boleh, kalau nggak ada lagi juga boleh. Sama-sama Mas Helmi. As for my understanding, this is the inquiry report. Ya, silakan. Ada lagi? Kita masih ada waktu untuk beberapa menit ke depan. Dan kita agak mohon maaf nih dokter, di FB Live agak trouble sepertinya. Nggak apa. Jadi suara agak putus dan gambarnya agak buram. Jadi kita cari tahu beberapa hari ini memang ada trouble. Iya. Baik. Semua pakai internet kayaknya ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Instrumen penilaian kinerja pegawai apa yang paling sering digunakan dari Ernie mah? Paling gampang KPI ya. Yang paling gampang dan mudah itu KPI. Lalu kemudian biasanya pakai performance assessment PA gitu. Performance assessment juga basisnya juga KPI biasanya. KPI atau output hasil. Misalnya kalau dia akuntan, dia itu bisa menyelesaikan sekian pekerjaan dalam jangka waktu berapa banyak gitu. Tapi kalau saya saran nih, kalau memang paling gampang itu biasanya teman-teman itu bikin proses bisnis perusahaan gitu ya. Tapi bentuknya bukan gambar, tapi bentuknya list perilaku. Nah, dari list perilaku itu dikelompokkan jadi pembagian tugas atau raci model namanya. Lalu dari raci model itu dibikinlah beban kerja. Beban kerja itu misalnya lalu taruh dihitung kira-kira apakah beban kerja ini pegawai ini misalnya gini, pegawai ini si A gitu. Si A itu punya target kerja misalnya 10 contoh apa ya gampang itu sales misalnya. Si A itu punya kerjaan kerja untuk menyelesaikan 10 penjualan buku. Nah, 10 penjualan buku itu harus diselesaikan dalam berapa jam. Nah, berapa jam itu dibagi antara target dengan jumlah beban kerja, muncullah nanti waktu. Nah, di waktu ini dia harus munculkan atau menampilkan perilaku apa saja. Nah, itu yang kita nilai gitu. Nah, pada dasarnya setiap owner itu harus punya sekian checklist perilaku yang sudah punya korelasi dengan target. Nah, checklist perilaku itu bisa namanya KPI, bisa namanya performance analysis, bisa namanya apapun namanya. Yang penting ada list perilakunya yang bisa digunakan untuk menilai orang. Dan perilaku itu memang terbukti punya korelasi dengan pencapaian target dia. Gitu. Apapun namanya ya Bu ya. Ini Bu Ernima atau Pak Ernima ya? Apapun namanya gitu. Mohon maaf kalau saya salah menyebut. Silakan kalau ada lagi. Ada hal lain? As well. So I will keep following up and item number 7, contact forward. Nah, kalau dalam pengalaman saya, kalau penempatan orang itu yang biasanya saya cek itu pertama capacity learning dia. Nah, capacity learning itu bila kita punya alat serangkaian pertanyaan dalam bentuk visual atau gambar, lalu dari situ kita nilai gitu. Nah, dari situ kita normalkan, kita skalakan 1 sampai 10, kemudian ketemu skalanya berapa. Nah, biasanya kenapa kita pakai gambar? Karena gambar itu relatif cultural free, bebas kultur. Nah, kalau dengan perusahaan itu yang paling saya tekankan adalah capacity learning dia. Dia punya kapasitas untuk belajar lebih tinggi dibandingkan dia punya nggak kapasitas learning. Nah, kapasitas learning itu kalau dia nggak punya alat ya
bikin perilakunya. Bisa contoh, orang yang learning itu adalah orang yang mau bertanya kalau mengerjakan sesuatu. Dia punya nggak mau bertanya. Kedua, dia nggak cuma sekedar bertanya, tapi dia memang bertanya karena pengen solve sesuatu dan dia melakukan apa yang dikasih tahu. Nah itu kan contoh serangkaian list learning. Nah saya biasanya dari pengalaman saya tempatin orang itu, yang pertama saya cek itu sebelum minat dan pribadian itu capacity learning. Dia mau nggak, dia orangnya learning nggak. Nah saya cek kalau kami punya alatnya kan, tapi kalau Anda nggak punya alatnya, ada bikin serangkaian perilaku yang menandakan bahwa dia orang yang learning. Contoh dia mau bertanya, contoh dia setelah bertanya mendapatkan masukan, dia kerjain masukannya. Contoh dia ketika misalnya nggak ngerti, dia benar-benar pengen tahu, dia mencatat pertanyaan. Itu kan serangkaian perilaku. Nah saya biasanya ngecek perilaku learning dia dulu. Kalau dia punya perilaku learning, biasanya nanti yang lainnya akan mengikuti. Kebahagiaan mengikuti, minatnya mengikuti. Itu tips lapangan lah ya. Silakan kalau ada lagi. Lanjut. Ini cukup menarik nih, pertanyaan-pertanyaannya lanjutan terus ya, nyambung terus dok. Jadi dieksplor terus sama peserta. Siap, nggak apa-apa kok. Ini saya mohon maaf karena ada beberapa hal teknis yang saya nggak bisa ceritakan di sini secara detail karena harus praktek gitu. Oh, oke. Ini berarti ya memang inilah ya, ada pesan lanjutan berarti pasca pandemi ini ada kelas-kelas yang lebih praktikal gitu ya dok ya, dan memang nggak bisa pakai online ya. Iya, maksudnya ya harus ada itunya, harus ada data setnya, harus ada kasus-realnya gitu. Karena kalau nggak akan bayang gitu. Oke. Baik. Oh iya, kalau softwarenya ada nama JASP. Saya taruh di chat ya. Yang standar itu namanya JASP. Bentar. Mana ya? Kemarin saya kasih. Ini dia. Ini saya taruh di chat ya. Nah, semoga kebaca di chat. Nah, itu namanya JSP, itu free software open source. Itu software statistik yang sederhana, powerful, dan menurut saya bisa dipakai lah buat semua praktisi itu. Gampang banget. Dan sudah banyak buku panduan bahasa Indonesia tentang JSP. Di situ kita bisa lihat misalnya contoh, kita mau tahu nih apakah kelompok laki-laki perempuan, yang paling gampang aja, kalau laki perempuan itu punya perbedaan nggak dalam performance. Itu kita tinggal set data performance-nya laki-laki, data performance-nya perempuan, dan dibandingkan. Kalau nggak ada perbedaan, berarti karyawan laki-laki perempuan sama aja. Terus menikah nggak menikah, apakah punya beda nggak? Nah, cek data performance yang menikah dan performance yang tidak menikah, diuji. Kalau nggak beda, berarti ya sama aja. Kita nggak, yang mau bujangan kayak nggak bujangan sama aja. Terus umur misalnya, umur 40 tahun ke atas sama 40 tahun ke bawah, dan performanya sama nggak gitu. Kalau nggak beda, berarti umur nggak ngaruh gitu. Nah, hal kayak gitu ada di JSP. Gitu. Oke, baik dok. Kalau yang berotot dan tidak berotot ada ukuran juga dok. Ada Abi komennya langsung menukit nih, langsung buat posternya, bikin kelas offline ya. Aduh ya Allah. Abi ini ada indikatornya, Bi, bisa diukur lagi, Bi. Yang berotot dan tidak berotot performanya gimana gitu, Bi. Iya. Oke, baik. Ada lagi lanjutan, mungkin pertanyaan terakhir kali dokter ya, sebelum dokter masuk ke closing statement untuk kelas kita hari ini. Silakan, satu lagi pertanyaan. Oke. Baik ya, kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa risam dikit dok.
untuk iya. closing statement, karena mungkin teman-teman nih di Jakarta sudah PSBB dan hari ini sudah mulai juga Bogor, Depok, Bekasi, bahkan Tangerang Raya ini sudah mulai PSBB ya. Iya. Pembatasan sosial berskala besar. Mungkin bisa kasih PR nggak apa-apa dok buat mengisi status PSBB ini. Yang Silakan, dok. Kalau dari saya sih, kalau Anda punya data nih, misalnya data, kalau kita berbagi data ya, misalnya punya data capaian sales per orang gitu, yang paling gampang, sales per orang, ada punya capaian sales per orang, atau Anda misalnya sudah punya indikator data apapun gitu, nah data itu coba diklasifikasikan nanti kemudian Anda mulai coba tuh dalam JSP atau dalam software apapun, cluster aja misalnya gini. Kalau Anda punya tim sales kan gampang, tim sales Anda tahu capaian sales Anda, lalu Anda tahu ini kan laki-laki perempuan apa enggak. Lalu Anda mulai coba tuh iseng-iseng salesnya itu dicoba laki-laki perempuan gitu. Punya pengaruh nggak jenis kelamin terhadap pencapaian sales gitu. Nah, itu Anda coba terus gitu sampai Anda ketemu polanya. Nah, PR-nya sebenarnya adalah membuat satu list perilaku apa yang memang menurut Anda itu membuat tim Anda di berbagai divisi bisa achieve target sesuai dengan target perusahaan Anda gitu. Dan ini waktu yang tepat nih karena kita sedang pandemi untuk melakukan perenungan apa aja sih perilaku di perusahaan kita yang memang punya efek pada kinerja perusahaan gitu. Makin mumpung kita lagi kosong, kita mulai inilah bikin checklist perilaku apa aja sih yang harusnya muncul di karyawan kita, dan menurut hipotesa kita itu akan perusahaan kita. Cara gampangnya bikin aja perilaku sebanyak-banyaknya, lalu kita kan tahu ya 20% perilaku memberikan efek pada 80% lainnya. Jadi misalnya kita dapat 100 perilaku, cari 20 perilaku yang paling efektif. Nah 20 perilaku itu kan ada uji satu-satu, ketemulah nanti kalau Anda sudah selesai pandemi, oh ini ternyata perilaku yang menurut saya punya efek pada kinerja perusahaan kami. Nah itu kira-kira Mas Heri kalau dari saya. Baik dokter, jazakumullah khairan jasa atas sharing hari ini ya. Luar biasa kita mendapatkan banyak insight di sini untuk penempatan orang. Jadi memang kalau bicara penempatan sebuah seni ya. Kadang-kadang tidak ada ukuran yang fix gitu ya. Jadi memang ada pendekatan yang sangat unik gitu ya. Karena memang kita semua lahir sebagai pribadi-pribadi yang unik ya. Lahir dengan satu kelebihan tertentu ya, yang nanti tentu bisa diekspor dengan satu pendekatan tertentu juga. Di satu tempat berhasil, mungkin di tempat lainnya juga bisa jadi hasilnya berbeda ya. Maka ini jangan ragu-ragu kalau mau konsultasi Dr. Irfan atau teman-teman kita yang lainnya yang ada di para mentor ya yang ada di Genpro, silahkan bisa discuss ya Genpreneurs untuk mengeksplorasi apa yang paling tepat atau mungkin diperlukan ya buat pengembangan usaha kita masing-masing. Baik dokter, jazakumullah khairan jazaa sekali lagi atas waktunya, dan juga mohon maaf buat para Genpreneurs yang menyimak di FB tadi di akhir agak trouble ya. Di awal tadi udah oke banget, clear suara. Cuman nih kita lagi cari tahu atau apa permasalahan apa kira-kira. Oke, sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita tutup kebersamaan kita, saya ingin sampaikan untuk jadwal kita di esok hari ya. Kita akan bertemu dengan salah satu Grandmaster coach ya yang ada di dunia percoachan sekarang ya, yang akan membahas satu pendekatan marketing ya. Jadi kalau kita lihat nih di aplikasi Sahabat Genpro itu ada data yang berbicara ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan para member Genpro kali ini. Ya salah satunya nanti ada aspek pengelolaan juga di sana. Jadi skill mengelola ini ternyata banyak yang mengalami kendala ya. Bisa jadi kemarin karena faktor SDM yang merangkap antara owner dengan CEO-nya ya, terus kemudian mungkin aspek resources yang terbatas gitu, atau mungkin faktor eksternal seperti pandemi saat ini. Bagaimana membuat
kondisi itu menjadi lebih dinamis ya. Ini ada satu pendekatan yang akan disampaikan oleh Coach Abi Darwis besok ya. Bisa ditampilkan mungkin slide-nya Mas Depri ya. Judulnya nih Dynamic Management by Grounded Approach ya. Bagaimana melakukan pengelolaan yang dinamis dengan satu pendekatan grounded ya. Nah, ini pembicaranya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan sosok ganteng dan berotot yang satu ini ya. Oke, besok akan disampaikan oleh narasumber kita Master G Coach Abi Darwis ya. Beliau sudah banyak mengikuti kelas-kelas dan sertifikasi serta pengalaman untuk memimpin usahanya di grup usaha yang dijalankan sekarang, juga bersama istri beliau ya yang terus tumbuh, banyak industri sudah beliau masukkan. Dan besok kita akan dengarkan sharing langsung dari Coach Abi Darwis ya. Jamnya sama, jam 8 sampai dengan jam 10. Jadi silakan stay tune ya. Masuk kelas ini. Jadi kalau bisa masuk, para membernya ada di room ini biar bisa interaksi lebih intens ya dengan Abi Darwis ya. Tanya langsung dan segala macam, karena mungkin di FB Live agak terbatas, bisa jadi. Manfaatkan seat yang ada di room Google Meeting kita yang khusus memang para member dan undangan yang kita siapkan ya. Oke, ini kita ketemu lagi besok, dan jangan lupa untuk berdonasi di program Genprocare yang terus kita galangkan untuk mendukung para medis kita yang saat ini berjuang untuk melawan pandemi corona ya. Jangan biarkan para medis kita menjadi korban-korban baru ya, apalagi harus ditolak gitu ya, kalaupun misalnya mereka akhirnya harus menjemput takdirnya. Salurkan donasi kita untuk dukungan para medis kita berupa alat pelindung diri ke rekening Bank Syariah Mandiri, kode banknya 451, nomor rekeningnya 71703160007. Atas nama Global Entrepreneur Profesional, tambahkan di ujung jumlah transfer Anda angka 19 dan konfirmasikan melalui bit.ly/genprocare ya, atau melalui nomor hotline kita di 081298501211. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dokter, terima kasih. Mas Siste, sampai akhir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.